dalam hadis dijelaskan, ternyata Nabi Adam minta ampun sama Allah dengan menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Loh, gimana ceritanya Nabi Adam menyebut nama Muhammad? Nabi Muhammad kan belum lahir. Apa kata Nabi Adam berdoa? Allahumma inni atawassalu ilaika bijahi Muhammad. Aku minta ampun kepada engkau ya Allah dengan menyebut nama Muhammad. Allah nanya bukan Allah tidak tahu, Allah maha tahu. Allah mau kasih tahu siapa yang tidak tahu dan yang tak mau tahu. Adam, dari mana kau tahu nama Muhammad? Ketika engkau menciptakan aku dari tanah ya Allah, fanafakhta fi ruhi, lalu kau tiupkan ruh ke dalam tanah itu, farafa'tu ra'si, lalu ku angkat kepalaku. Saat aku angkat kepalaku, aku lihat di tiang aras ada tertulis nama Muhammad bersanding dengan namamu. Aku tidak tahu dia siapa, aku tidak tahu dia makhluk apa, tapi rasanya tidak mungkin namanya bisa dekat dengan namamu kecuali dia punya kedudukan yang tinggi. Maka aku sebut namanya bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah mengapa kita Hajar Aswad itu adalah salah satu barang pernak-pernik surga yang ada di bumi. Hadisnya sahih bahwa batu Hajar Aswad itu dulu putih. Lalu karena banyak dipegang orang berdosa, maka berubah menjadi hitam. Itu bukan pendapat ulama, hadisnya sahih tentang Hajar Aswad. Dibawa Nabi Adam rindu dengan surga, maka diturunkan Allah. Jadi dibawa Jibril, kata Jibril ini oleh-oleh dari surga. Itulah Hajar Aswad. Aslinya putih, tapi karena dipegang oleh orang-orang berdosa, menempel dosanya itu di batu itu menjadi hitam. Bukan yang bulat itu Hajar Aswad. Ada butir-butir kecil-kecil hitam-hitam dia. Tengok dari dekat. Itulah Hajar Aswad, ditempelkan ke dalam batu. Baru dibalut dengan cangkang yang terbuat dari besi. Nah, itu yang dicium. Batu kecil-kecil dalam. Yang besar itu batu biasa, ditempelkan ke dalam batu biasa. Hajar Aswad. Bangunan yang pertama dibangun untuk manusia, lalladzi bi Bakkah, yang ada di kota Bakkah. Namanya banyak, dia disebut Bakkah, dia disebut Makkah, dia juga disebut Ummul Qura. Yang pertama kali dibangun. Yang membangunnya siapa? Adam alaihi salam. Ketika Adam turun ke bumi, rindu dia menengok malaikat berkeliling di Al-Baitul Ma'mur. Wal Baitul Ma'mur. Ini Baitul Ma'mur, malaikat berkeliling di Al-Baitul Ma'mur satu kali 70.000 malaikat. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah. Rindulah Adam. Allah tahu menengok rindu Adam. Kau bangunlah Ka'bah hai Adam, pas di bawah Baitul Ma'mur. Dibangun. Maka malaikat di atas berkeliling pula lah anak cucu Adam di bawah, subhanallah. Datang banjir bandang Nabi Nuh alaihissalam. Tenggelam, hancurlah bangunan Ka'bah tadi, tinggal pondasinya. Maka dinaikkan pondasinya itu oleh Ibrahim. Dulu orang-orang di kampung itu enggak berilmu. Ilmunya cuma sedikit. Sholat subuh berjamaah di masjid, selesai sholat subuh pergi ke sawah bawa sapi, bawa kerbau, membajak sawah. Habis itu selesai jam 11 pulang. Atau kalau nggak pulang, dia pergi membersihkan tangannya dari lumpur-lumpur yang tak najis. Habis itu dia pakai kain sarung, dia pakai pecinya walaupun tak lurus. Dia sholat Allah di pondoknya, di gubuknya. Istrinya datang membawakan nasi, mas, iki segone wis pirang-pirang dino makannya mas. Allahu Akbar. Dia sholat, tapi bersih. Selesai sholat, tangannya yang lisut kena lumpur itu berdoa, Rabbi habli minas solihin. Lahir anak-anak yang soleh, doktor anaknya, kiai haji anaknya, jadi orang soleh hebat. Kenapa? Doa orang yang bersih makannya. Kata Nabi Nuh berdoa, ya Rabbi inna bni min ahli, ya Allah itu anakku ya Allah. Apa kata Allah? Innaku laisa min ahlik, dia bukan anakmu, innaku amalun ghairu salih. Apakah banjir ini hanya di kampung Nabi Nuh atau seluruh dunia? Seluruh dunia tenggelam semuanya. Lalu apakah kita ini keturunan Nabi Nuh? Ya. Nabi Nuh meninggalkan anak 3 orang, Sam, Ham, Yafis. Sam inilah bapak moyangnya orang Arab dan orang Yahudi. Ham itu adalah bapak moyangnya orang Afrika. Yafis itu adalah bapak moyangnya orang disebut dengan Abu Ya'juj wa Ma'juj, Mongol yang berkulit putih. Oleh sebab itu maka kita ini adalah keturunan dari satu di antara 3 tadi, Sam, Ham, Yafis.
Begitu dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah ditulis oleh Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir rahimahullah. Wallahu a'lam bishawab. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan salat. Sabar artinya tahan. Hatimu jangan sampai mengutuk nasib, suuzan pada Allah Subhanahu wa taala. Sabar, tahan. Yang kedua, wassalah, salat. Kalau kebetulan engkau rindunya di waktu pagi, salat duha. Kalau kebetulan rindunya tengah malam, salat tahajud. 3, baca Al-Quran. Wallazi anzala sakinata, Allah yang menurunkan ketenangan fi qulubil mu'minin. Hatimu yang sedang rindu gundah gulana, maka ditenangkan Allah. Siapa yang menenangkannya? Yang keempat, zikir. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim, afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Yang kelima, sedekah. Apa hukum rokok, Pak Ustaz? Fatwa ulama Mesir, Syekh Ali Jum'ah, rokok haram. Fatwa Syekh Nasr Farid Wasil, rokok haram. Fatwa Muhammadiyah, rokok haram. Ada kiai namanya Kiai Lukman Syarif. Kata Kiai Lukman Syarif, ada seorang kiai di belakang rumahnya ini ada pokok kacang, ada pokok ubi, ada pokok timun, ada pokok tembakau. Kacang, ubi, timun, tembakau. Suatu malam datanglah segerombolan babi. Besok pagi dibuka jendela, timun habis, kacang habis, ubi habis. Babi memakan timun, kacang, ubi. Tapi ada satu yang tak diganggu, tembakau. Ternyata di dalam dunia babi pun tembakau haram. Paham cerita itu kan? Kadang orang kalau belum sarapan. Kami ini laki-laki habis amal gara-gara kelakuan ini cewek-cewek. Tolonglah kami ini, kasihan. Jangan kau habisi amal kami. Marilah kita kerjasama. Kami laki-laki jaga mata. Tolong anda cewek jaga akhlak. Karena biar kami setengah mati jaga mata, kalau kalian keluar gentayangan, habis amal kami. Dilihat dosa, tidak dilihat barang bagus. Agama Islam mengajarkan jangan gara-gara kelakuanmu, jangan gara-gara perbuatanmu orang jadi berdosa. Kan perbuatanmu jadi kami laki-laki yang berdosa. Mestinya kalian jaga akhlak, kami jaga mata, sopan di jalan. Kami ini laki-laki tergantung perempuannya. Ada kisah Rabatul Adawiyah. Ada seorang yang sangat mencintai dia. Lalu ditanya, apa yang kau cintai dari matamu, kesolehanmu? Lalu Rabi Adawiyah mengatakan, kalau begitu aku punya adik perempuan. Dia lagi muda, lagi cantik, matanya pun lagi indah, dan dia lebih soleh daripadaku. Rasanya sesuai untukmu, yang juga masih muda. Itu dia di belakang. Wah, terus menoleh. Apa kata Rabah? Anda pendusta. Adakah cinta menoleh kepada yang lain? Rabah itu menguji. Itu dia di belakangmu. Menoleh terus. Cepat-cepat. Pergilah wahai pendusta. Jika orang mencintai tidak menoleh kepada yang lain, engkau tidak patut di sini. Rumus menghadapi perempuan cerewet, sabar. Kalau istri ngomel, ngamuk-ngamuk, tidak usah diajak ngomong. Diam saja, Pak. Kalau istri ngaram, marah, diam. Karena biarpun dijelaskan tidak masuk di akal mereka. Apalagi kalau dia sudah bilang pokoknya, sudah tidak usah banyak ngomong itu. Di perempuan kadangkala sudah dijelaskan nomor 1, muncul pertanyaan 2. Dijelaskan yang 2, muncul yang 3. Lebih diam, kalau perlu makan obat tidur, selesai. Ini ibu-ibu ada salah suaminya ditahu 1 kali, itu aja terus diulas. Bertengkar lagi 20 tahun yang akan, itu lagi dia ulas. Bertengkar 4 tahun, itu lagi dia ulas-ulas terus, padahal sudah dijelaskan.
Maka rumus menghadapi perempuan, sabar, diam. Ngomel, diam aja. Karena makin kita balas, makin banyak pertanyaannya. Nah, begitu. Ibu juga jangan suka ngomel, Bella. Kalau ibu suka ngomel, tidak tahan suami di rumah. يا نور الحلال أقبل تعال فشوق طال والقلب السما نحو السماء مترنما لا تنقضي أنت بي روحي دواء رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان لتتم دوما قريب Sholat, belajar sampai paham bacaan dan gerakan sholat supaya mudah ibadahnya, khusyuknya dapat. Ini kan ada sindiran di Quran, kata Allah, banyak orang sholat gak paham bacaan dan gerakan sholat. Ayo jujur, katakan pada diri sendiri, sampai sekarang malam ini berapa persen bacaan sholat yang antum pahami? Jangan-jangan Anda sholat tapi gak ngerti yang dibaca, bagaimana bisa khusyuk? Ruku gak ngerti, sujud gak paham, bagaimana bisa khusyuk sholatnya? Antum minta rezeki, isa aja 4 kali, warzukni, minta rezeki. Habis sholat minta lagi. Ya Allah, mohon berikan aku rezeki. Yang tadi apa saat sholat? Warzukni. Ya bagaimana kita bisa mengerti apa yang diucapkan kalau kita tidak belajar? Makanya cari. Nak mengerti itu bahasanya paham, fikih. Makanya ada kitab sholat namanya fikih sholat, fikih umrah, fikih haji. Belajar sampai paham. Kadang-kadang kita kerjakan sesuatu yang kita pahami. Makanya yuk ngaji sampai paham. Enak kalau sudah begitu. Siapa yang menunjukkan pada kebaikan, tunjukkan saja. Falahu ajruhu misla ajri fa'ilihi. Dia akan dapat pahala yang sama dengan yang mengerjakannya. Min ghairi an yanqusa min ajri syai', tanpa dikurangi sedikit pun. Ya. Jadi kalau ibu misalnya tunjukkan kawan nih, ada taklim hari ini. Si fulan yang ngasih materinya, dibuat di status di BB. Ya. Itu begitu dilihat oleh orang lain, lalu dia ikut taklim, setiap orang datang taklim, ibu dapat pahalanya. Qadarullah kita ada hambatan, kita nggak bisa datang, tapi 10 orang datang, kita dapat pahala dari 10 orang itu. 10 orang itu tanpa dikurangi sedikit pun. Kalau gitu besok saya tulis status aja ya, nggak usah datang. Nah, itu pemikiran yang keliru. Ya. Coba daripada menulis yang sia-sia ya, kan bisa tuh di BB, di WhatsApp tulis waktu sholat untuk Kelapa Gading, subuh jam sekian, duhur jam sekian, asar jam sekian, sampai isya jam sekian. Masya Allah, orang lihat, ingat dia, saya belum sholat, lalu dia sholat, kita dapat pahala. Berkaitan dengan orang yang sudah mati itu ruhnya datang ke muka bumi, itu enggak dalam Islam. Orang kalau sudah meninggal dia berada di alam barzakh. Berada di alam barzakh, enggak akan kembali ke dunia. Allah menyebutkan dalam surah Al-Mu'minun, "Min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun." Di belakang mereka ada barzakh sampai hari mereka dibangkitkan. Jadi enggak ada yang namanya ruh itu kemudian setelah meninggal gentayangan di rumah selama 3 hari, 7 hari, 40 hari. Enggak ada itu. Ini bukan kepercayaan dari Islam. Ini bukan dari Islam. Jadi orang kalau sudah meninggal ya sudah, dia berada di alam barzah, enggak kembali ke dunia. Itu yang menggoda manusia itulah setan. Itu. Bukan rohnya kembali ke dunia, enggak. Dalam Islam itu enggak ada. Ini kepercayaan yang batil. Karena itu saya selalu nasihatkan, kalau Anda mendapatkan Ramadan, Anda jangan pernah matikan malamnya. Bangun. Walaupun cuma 30 menit, 15 menit, lakukan amalan setiap malam. Dan insya Allah dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, kalau tidak absen setiap malam dia, sekalipun 15 menit, 30 menit, niscaya Anda dapatkan kemuliaannya. Isi dengan apa saja. Anda salat sunnah, maka nilainya selama 80 tahun tanpa henti. Tanpa henti. Itu pun kalau dihitung 1000 bulan. Kalau lebih daripada itu, Masya Allah. Saya mau tanya pada Anda, siapa yang sudah merasa cukup amalnya mengantarkan dia ke surga? Siapa yang masih merasa sedikit amalnya? Itu Masya Allah. Sudah tahu sedikit, kenapa tidak berburu juga? Maka dari itu,
Para sahabat ketika mendapati waktu menjelang Ramadan itu gembiranya luar biasa. Masya Allah, mereka sebagian sudah dijamin masuk surga, dekat dengan Nabi, dekat dengan Allah, amalan banyak dikumpulkan. Begitu mendengar Ramadan akan tiba, maka umumnya mereka akan mempersiapkan diri. Kita sahabat bukan, jauh dari Nabi, belum tentu dekat dengan Allah. Begitu mendengar Ramadan tiba, apa yang sudah kita persiapkan? Ada namanya ulama Sayyid Sabiq Bu, punya kitab Al-Aqaid Al-Islamiyah. Beliau keluarkan hadis posisi paling kanan sebelah bawah tentang seorang sahabat Nabi ketika mau berdoa diawali dengan al-ikhlas. Dia katakan, Allahumma inni as'aluka innaka antal ahad as-samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Sebentar. Allahumma inni as'aluka an taghfira li. Dia mau minta, ya Allah ampuni dosa saya, cuman dia awali dengan surah Al-Ikhlas. Ya Allah, ini hadisnya sahih. Ya Allah, saya akui engkau yang ahad. Ahad, as-samad, tempat bergantung. Lam yalid wa lam yulad, tidak beranakan, tidak diperanakan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada sekutu bagimu. Kedengaran oleh Nabi. Tahu kata Nabi, at-tadri bimadza tas'al? Tahukah engkau bagaimana engkau berdoa? Kata orang ini, Allah wa Rasulullah alam. Kata Nabi, laqad sa'alta bi asma'illahil a'zam. Engkau telah meminta dengan nama-nama Allah yang paling utama. Kalau engkau bacakan itu sebelum berdoa, maka setiap permintaan akan dikabulkan, setiap doa kemudian akan diberikan. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا